Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema latihan dan pengembangan karyawan baru pada PT Vernos. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Devina Agustiani, yang kedua dari Vando Sitinjak, yang ketiga ada Andri Setiawan, yang keempat ada Muhammad Adam Panca, yang kelima ada Mahesa Pandu, yang keenam ada Naila Tutatskia, yang ketujuh ada Dava Trimanto, yang kedelapan ada Adli Fadur Rahman, yang kesembilan saya sendiri, Celia Aulia, dan yang kesepuluh ada Faik Muhammad Dani. Definisi pelatihan. Sistem pelatihan tenaga kerja merupakan subsistem manajemen ketenaga kerjaan, khususnya yang berkenaan dengan pembinaan diklat tenaga kerja. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Lebih khusus bagi bawahan, pelatihan ini dilakukan untuk membekali pegawai untuk membekali keahlian tertentu, meningkatkan kepuasan pegawai, meningkatkan efektivitas pegawai, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan pegawai. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para karyawan. Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Di bawah ini beberapa tujuan dari pelatihan. Yang pertama, meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Definisi promosi jabatan. Suatu motivasi yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu organisasi atau perusahaan, antara lain kesempatan untuk maju, telah menjadi sifat dasar manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik atau lebih maju daripada posisi yang dimilikinya pada saat ini. Kesempatan untuk maju itu dalam organisasi sering disebut promosi. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan beserta kecakapan karyawan yang bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi. Dasar hukum pelatihan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kualitas SDM atau tenaga kerja di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Prosevi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja menjamin setiap pekerja untuk memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja yang sesuai dengan bidangnya. Beberapa syarat yang mempengaruhi kenaikan jabatan bagi karyawan PT Vernos untuk mendapatkan promosi jabatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Mengapa tingkat pendidikan? Karena untuk dipromosikan jabatannya, seorang karyawan harus memiliki ijazah yang sesuai dengan kebutuhan bagian pekerjaannya. Yang kedua ada pengalaman kerja. Tanpa pengalaman, seorang karyawan akan sulit untuk mengembangkan pekerjaannya, karena dia harus mulai dari awal tanpa tahu bagaimana cara menghadapi rintangan dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada kedisiplinan. Dengan tetap menjaga kedisiplinan, bekerja seorang karyawan cenderung mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan bagi perusahaan tempat dia bekerja. Hal itu membuat petinggi perusahaan mulai tertarik untuk dipromosikan jabatannya. Yang keempat ada prestasi kerja. Sudah menjadi hal lumrah bagi perusahaan jika prestasi kerja adalah faktor untuk promosi jabatan karyawan yang berprestasi. Selalu mendapatkan hasil yang maksimal dan mampu menggunakan alat-alat menunjang pekerjaan dengan baik. Yang terakhir ada komunikatif. Dalam hal ini karyawan harus menjaga komunikatif dan cepat tanggap antara atasan maupun rekan kerjanya. Karena dengan faktor komunikatif, informasi yang didapat pun tidak salah atau terganggu dan pekerjaannya pun lancar dan baik.
Apa itu Nah, backdap? Kalau kelebihan dap. Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh PT Vernos mulai dari operator outsourcing, staf marketing, dan accounting admin. next, satu, apa itu operator produksi? Operator produksi adalah pekerjaan yang membantu jalannya produksi pada suatu pabrik atau perusahaan. Seorang operator produksi akan mengoperasikan dan mengawasi peralatan atau mesin untuk proses produksi, mulai dari proses pembuatan, perakitan, pengemasan, dan proses lainnya. Next. PT Vernos menggunakan metode pelatihan off the job training untuk para operator produksi, yaitu antara lain metode vestibule training. Suatu vestibule adalah suatu ruangan isolasi atau terpisah yang digunakan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki suatu job. Metode vestibule merupakan metode pelatihan yang sangat cocok untuk banyak peserta atau pegawai baru yang dilatih dengan macam pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. Pelaksanaan metode vestibule biasanya dilakukan dalam waktu beberapa bulan dengan pengawasan instruktur, misalnya pelatihan pekerjaan pengetikan, clerk, operator, dan mesin. Next. Di sini yang pertama, selanjutnya setiap karyawan baru mendapat pelatihan dasar keselamatan. Karyawan baru akan mengikuti pelatihan dasar keselamatan seperti penggunaan peralatan perlindungan diri, prosedur evakuasi darurat, pemadaman kebakaran, dan tanda-tanda bahaya umum di tempat kerja. Yang kedua, pelatihan spesifik industri. Operator produksi kemungkinan juga akan menerima pelatihan khusus yang berhubungan dengan jenis pekerjaan mereka, seperti penggunaan mesin dan peralatan tertentu dengan fokus pada keselamatan. Next. Pelatihan kenaikan jabatan dari operator produksi menjadi supervisor. Pada PT Vernos sendiri akan mendaftarkan pelatihan basic supervisory training yang akan bertempat di daerah Jakarta, di mana PT Vernos akan mendaftarkan 2 karyawan operator produksi yang akan sudah direkomendasikan oleh atasan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu dari segi pengalaman, kinerja yang baik, sikap dan etika, prestasi kerja, dan lain-lain. Basic Supervisory Skill Training merupakan suatu program training awal yang diberikan kepada mereka yang akan atau baru mendapatkan suatu perubahan peran dari bekerja sendiri menjadi bekerja melalui orang lain atau supervisi. Kegagalan utama yang sering dialami supervisor baru dalam menjalani proses transisi ini adalah kegagalannya untuk melihat peran barunya dan kegagapannya untuk mengemban tugas baru tersebut. Tujuan basic supervisory training salah satunya adalah memahami 4 aspek. Ada managing performance, managing yourself, managing people, managing task. Yang perlu dikuasai seorang supervisor dan pengembangan mindset yang tepat. Sehingga dengan bekal itu, Anda bisa mengambil inisiatif sendiri untuk secara berkesinambungan meningkatkan efektivitas sebagai seorang supervisor. Workshop ini menekankan pada overview 4 aspek yang perlu dikuasai seorang supervisor. Yang pertama ada managing performance. Pengembangan kemampuan supervisor dalam mengelola kinerja dirinya dan timnya sesuai dengan arah target perusahaan. Ada yang kedua managing yourself, yaitu pengembangan kemampuan untuk mengelola diri sendiri agar bisa melakukan introspeksi, pengembangan diri untuk berperan efektif sebagai supervisor. Yang ketiga ada managing people, yaitu kemampuan untuk mengelola tim dengan keberagaman karakteristik orang yang ada di dalamnya. Yang terakhir managing tasks, yaitu kemampuan untuk membuat prioritas, mengelola tugas mulai dari perencanaan sampai dengan kontrol. Lalu ada metode pelatihan Basic Supervisory Training dilaksanakan dengan metode yang digunakan yaitu games, simulasi, video training, diskusi, dan ceramah.
Materi basic supervisory training yang akan dibahas adalah yang pertama pengenalan organisasi, peran, tugas, otoritas, dan tanggung jawab. Lalu ada prinsip latihan dalam goal setting, prinsip dasar coaching, counseling, dan mentoring, bagaimana memberikan feedback secara efektif, sistematika memahami permasalahan manusia, sistem budaya di dalam organisasi. Lalu ada pengenalan introspeksi diri, bagaimana mengembangkan, mempertahankan motivasi diri, manajemen waktu dan prioritas, perencanaan monitoring, delegasi, kontrol dalam manajemen tugas, mengenali keberagaman anggota tim, bagaimana memotivasi mereka, dan yang terakhir menangani berbagai macam tipe staff, video showing. Apa itu staff marketing? Staff marketing merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan yang harus dimiliki demi kelancaran usaha atau bisnis. Staff marketing berperan besar dalam meningkatkan penjualan perusahaan dengan tugas, tanggung jawab, dan skill tertentu. Tanpa staff marketing, suatu produk layanan atau jasa yang dihasilkan perusahaan tidak akan tersebar dengan luas atau diketahui banyak masyarakat. Bila produk tidak tersebar luaskan dengan baik, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pelanggan atau audiens baru yang tertarik dengan produk atau layanan jasanya. PT Fairness menggunakan metode pelatihan on the job training untuk para operator produksi, yaitu antara lain metode coaching adalah suatu cara pelaksanaan di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kepada bawahannya. Dalam metode ini, pengawas diperlukan sebagai petunjuk untuk memberitahukan kepada peserta mengenai tugas atau pekerjaan rutin yang akan dilaksanakan dalam bagaimana cara mengerjakannya. Lalu ada simulasi proses kerja, yaitu membangun situasi yang meniru proses kerja nyata. Dapat membantu karyawan baru memahami bagaimana tugas-tugas administratif diimplementasikan dalam konteks sehari-hari. Pelatihan kenaikan jabatan dari staf marketing menjadi marketing manager. Pada PT Fairness sendiri akan mendaftarkan pelatihan pada website Value Consult Training untuk menjadi seorang marketing manager, di mana PT Fairness akan mendaftarkan satu orang karyawan staf marketing yang sudah direkomendasikan oleh atasan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu dari segi pengalaman, kinerja yang baik, sikap, dan etika. Training marketing manajemen mempelajari mengenai fungsi marketing, peran marketing dalam masyarakat modern, budaya marketing, dan hal lainnya terkait marketing manajemen. Tujuan pelatihan menjadi marketing manager agar peserta menguasai konsep dan implementasi di berbagai aspek marketing manajemen seperti 4P, segmentasi targeting positioning, STP, promotional mix, pricing strategi, branding, PLC, dan lain-lain. Peserta mampu menyusun strategi marketing dan membuat action plan yang terstruktur dan efektif dan deliverable. Peserta mampu mengimplementasikan berbagai konsep marketing yang fit dan actionable dalam persaingan bisnis nyata di lapangan. Peserta memahami lingkungan strategis dan menyusun program marketing berdasarkan SWOT perusahaan. Peserta mampu memimpin dan mengimplementasikan program marketing dengan baik. Apa yang dimaksud dengan staff accounting atau staff admin? Staff accounting sendiri merupakan jabatan di sebuah perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan serta pengklasifikasian semua transaksi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara tepat dan akurat. Pencatatan serta pengelompokan semua transaksi ini memiliki standar dan aturannya tersendiri. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh staf accounting terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan laba rugi tersebut akan menggambarkan suatu hasil dalam menjalankan bisnis pada satu periode waktu tertentu. Selanjutnya, pada PT Fairness sendiri menggunakan metode pelatihan one-site training untuk para accounting adminnya. Metode one-site itu merupakan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan langsung di lokasi kerja. Ini melibatkan penggunaan workshop, presentasi, dan latihan langsung untuk mengajarkan karyawan baru tentang tugas-tugas administrasi keuangan, pencatatan transaksi keuangan, manajemen pembayaran, pemasok, pemantauan inventaris, pembuatan laporan keuangan, dan koordinasi dengan departemen lain seperti produksi atau pengiriman. Pelatihan one-site ini juga dapat mencakup pengawasan anggaran, pelaporan pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi akuntansi tersebut.
Pelatihan menggunakan perangkat lunak akuntansi di PT Vernos. Karyawan yang baru akan bekerja sebagai akuntansi admin di industri manufaktur. Ini perlu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi dan penggunaan perangkat lunak akuntansi. Oleh karena itu, pelatihan yang fokus pada penggunaan perangkat lunak akuntansi yang digunakan di perusahaan akan sangat penting dan membantu karyawan untuk menguasai fungsi-fungsi perangkat lunak seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pemantauan inventaris. Pelatihan kenaikan jabatan dari accounting admin menjadi accounting manager. Pada PT Vernos sendiri akan mendaftarkan pelatihan pada website Gemilang Training untuk menjadi accounting manager, di mana PT Vernos akan mendaftarkan 2 orang karyawan accounting admin yang sudah direkomendasikan oleh atasan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu dari segi pengalaman, kinerja yang baik, sikap, etika, dan lain-lain. Slide yang ditampilkan merupakan penjelasan dari pelatihan Accounting and Finance for Manager. Keuangan merupakan urat nadi perusahaan untuk melangsungkan usahanya. Sementara itu, akuntansi merupakan business language. Hal tersebut terkadang terkendala oleh para eksekutif bidang keuangan yang kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis keuangan dan juga memahami logika keuangan dan akuntansi. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, sebuah perusahaan akan dapat berjalan dan bertumbuh dengan lebih baik. Training ini dimaksudkan untuk membekali para eksekutif keuangan dengan akuntansi dan manajemen keuangan, pengetahuan yang penting dan praktis mengenai keuangan perusahaan dan bagaimana mengelolanya. Dengan demikian, peserta dapat lebih menghayati pengelolaan keuangan perusahaan dan mampu berkomunikasi dalam bahasa keuangan perusahaan yang efektif. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pelatihan accounting and finance for manager. Pelatihan ini akan membahas mengenai accounting and finance for manager sehingga diharapkan peserta pelatihan mampu memahami jenis dan fungsi serta proses menghasilkan laporan keuangan. Peserta pelatihan mampu memahami fungsi penting manajemen keuangan sebagai subsistem perusahaan. Peserta pelatihan mampu memiliki kerangka tentang pengelolaan dana operasional dan kelayakan investasi. Peserta pelatihan mampu memanfaatkan informasi keuangan untuk keputusan manajerial. Peserta pelatihan mampu memiliki kesatuan bahasa dalam konteks keuangan sebagai bahasa perusahaan. Materi pelatihan Accounting and Finance for Manager. Di bawah ini ada ringkasan beberapa materi pelatihan Accounting and Finance for Manager. Yang pertama, kerangka manajemen keuangan. Yang kedua, memahami laporan keuangan. Lalu ada manajemen modal kerja, mengevaluasi kinerja perusahaan, menganalisis kelayakan investasi, dan menganalisis penyimpangan biaya. Selanjutnya, ada apa itu outsourcing? Outsourcing sendiri adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Outsourcing sendiri merupakan sebuah inisiatif yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk memangkas biaya operasional mereka. Dengan demikian, karyawan yang direkrut dari outsource harus mampu melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari customer service, pekerja manufaktur, hingga administrasi perkantoran. Bagaimana sistem kerja outsourcing? Menurut Merdeka, pasal 64 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Buruh yang dibuat secara tertulis. Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource. Nantinya karyawan outsourcing bekerja untuk perusahaan melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selanjutnya, pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menyebutkan beberapa poin. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja outsourcing yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerja,
merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Intinya, karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa. Beberapa pelatihan diberikan PT Vernos untuk sebagian security, yaitu pelatihan keamanan perusahaan, pelatihan dalam menjaga keamanan fisik perusahaan, termasuk pemahaman terhadap layout, pintu masuk, dan area sensitif, pemahaman sistem keamanan, penggunaan peralatan keamanan, sistem alarm, dan pengawasan kamera merupakan bagian penting dari pelatihan. Penanganan situasi darurat, pelatihan untuk menangani situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, atau ancaman keamanan. Pemahaman lingkungan kerja, termasuk pemahaman tentang struktur organisasi perusahaan, aturan dan regulasi internal, serta bagaimana berkolaborasi dengan karyawan internal. Beberapa pelatihan yang diberikan PT Vernos untuk bagian office boy yaitu protokol keamanan. Untuk perusahaan manufaktur, karyawan harus dilatih dalam protokol keamanan khusus yang berkaitan dengan fasilitas industri. Ini dapat mencakup pengalaman tentang zona-zona terbatas, peraturan masuk, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Pemahaman produk dan material. Karyawan harus memahami produk dan material yang digunakan di fasilitas manufaktur agar dapat membersihkan dengan benar tanpa merusak atau mencemari. Pemahaman lingkungan kerja, termasuk pemahaman tentang struktur organisasi perusahaan, aturan dan regulasi internal, serta bagaimana kolaborasi dengan karyawan internal. Pengelolaan limbah, karyawan perlu mengetahui cara yang benar untuk mengelola limbah, termasuk pemilihan dan pembuangan yang sesuai aturan dan regulasi lingkungan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Will, gimana? Langsung aja, Will. Gila.